Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sudah berdoa? Belum. Mari kita kelas ikuti doanya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan dan semangat belajar untuk hari ini. Amin. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang lucu. Tapi ini bukan stand up comedy. Ini namanya teks anekdot. Ada yang tahu anak-anak teks anekdot itu apa? Teks yang lucu. Benar, teks yang lucu. Jadi teks anekdot itu adalah teks yang berisikan cerita-cerita lucu ataupun kritikan-kritikan dalam kehidupan sosial seperti itu. Nah, di sini sudah ada yang pernah belum mendengar atau membaca cerita lucu? Pernah, saya Pak. Okta, seperti apa Okta? Saya pernah membaca teks yang berisi sindiran-sindiran, Pak. Oke. Sindiran kepada DPR, kayak kata-katanya tuh DPR tuh sering dibilang tikus-tikus kantor. Benar, itu juga termasuk teks anekdot. Nah, jadi di sini Bapak akan memberi contoh video lucu yang bisa kita kaitkan dengan materi teks anekdot kita hari ini. Ini videonya, silakan ditonton dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang tengah kelihatan nggak? Yang sini kelihatan nggak? Yang nggak kelihatan kontribusinya. Kalian kalau pengen yang begini harus punya ini dong. Kalau kalian udah punya ini, Anda bisa jadi ini. Tapi jangan lupa Anda punya ini. Tapi kalau Anda sudah jadi ini, tapi melupakan ini, Anda jadi ini. Nah, itu tadi contoh video humornya. Jadi dari video ini tadi kita bisa bikin cerita. Kita tuangkan ke dalam bentuk teks. Cerita-cerita lucu itulah yang disebut dengan anekdot. Hari ini kita akan belajar memahami dan cara membuat teks anekdot itu, serta kita akan membuat teks anekdot itu. Jadi di sini Bapak kasih kalian contoh teks anekdot. Teks anekdot yang berjudul sibuk di media sosial. Siapa di sini yang membaca teksnya? Saya. Silakan Resmi. Judulnya sibuk di media sosial. Seorang mahasiswa terkenal di kampus karena aktif di media sosial, sering mengunggah foto dan cerita sehari-harinya. Suatu hari, mahasiswa tersebut dengan bangga memperlihatkan kepada temannya jumlah pengikutnya yang mencapai ribuan. Lihat nih, pengikutku sudah ribuan, aku benar-benar populer sekarang, katanya dengan penuh percaya diri. Temannya yang selama ini fokus pada tugas-tugas kuliah bertanya, wow hebat, tapi bagaimana dengan tugas-tugas kuliahmu? Sudah selesai semua. Mahasiswa itu tersenyum dan menjawab, tugas-tugas nanti saja, yang penting aku populer dulu di dunia maya. Beberapa minggu kemudian, hasil ujian diumumkan. Mahasiswa tersebut terkejut melihat nilainya yang anjlok. Saat bertemu temannya, dia berkata dengan raut wajah kecewa, aku gagal dalam banyak mata kuliah. Temannya hanya mengangguk dan menanggapi dengan tenang. Sepertinya popularitas di media sosial gak bisa membantu lulus ujian ya. Mahasiswa itu tersadar bahwa popularitas di dunia maya tidak sebanding dengan prestasi di dunia nyata, dan ia mulai memikirkan kembali prioritasnya. Ya, tadi contoh teks anekdot yang berisi sindiran atau kritikan. Nah, dari cerita ini tadi, apa bagian yang membuat kalian tertawa? Tadi itu Bapak lihat Okta senyum-senyum sendiri ya. Kenapa Okta? Baik Bapak, menurut saya yang bagian lucu itu saat nilai mahasiswa itu ternyata anjlok karena dia lebih mementingkan popularitas. Benar sekali. Pintar Okta. Tepuk tangan untuk Okta.
dunia maya seperti itu. Ini Bapak kasih PowerPoint, Bapak tampilkan di sini dan sekarang Bapak jelaskan juga kepada kalian. Kita masuk memahami tentang teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Nah, seperti yang Bapak beritahu tadi kepada kalian bahwa teks anekdot itu adalah teks cerita singkat yang bersifat lucu ataupun menghibur, tapi juga mengandung kritik sosial terhadap fenomena, kebiasaan, perilaku individu ataupun kebijakan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diulangi tadi, Okta, coba ulangi apa pengertian teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang bersifat lucu atau menghibur. Nah, namun tidak hanya bersifat lucu saja Bapak, tapi dia juga mengandung kritik sosial terhadap fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Benar. Nah, teks anekdot itu ada ciri umumnya. Yang pertama, dia itu bersifat naratif atau berupa cerita-cerita seperti yang sudah Bapak tampilkan tadi. Lalu juga dia itu mengandung unsur humor atau kelucuan. Cerita tadi lucu kan? Kemudian juga di teks anekdot ini akan membuat kritik sosial atau sindiran. Tadi Resmi sudah beritahu kalian apa saja kritik sosial ataupun sindiran dalam cerita itu tadi. Kemudian ceritanya itu singkat dan padat, benar kan? Sangat singkat dan padat kan? Ya. Lalu juga mengangkat kejadian sehari-hari seperti Okta yang membaca cerita tentang DPR diubah jadi tikus, seperti itu. Tujuan dari teks anekdot ini memiliki tujuan anak-anak, bukan sekedar hiburan saja. Jadi dia ini menghibur, tapi juga menyampaikan kritik sosial juga. Lalu di dalam teks anekdot itu akan ada pesan atau nilai moral secara halus. Dan terakhir juga teks anekdot ini menumbuhkan kesadaran sosial melalui humor. Jadi kita tidak terlalu tegang lah dalam hidup ya. Struktur teks anekdot. Satu itu ada abstrak. Abstrak itu fungsinya memberikan gambaran awal mengenai isi cerita. Lalu dua, orientasi, itu berfungsi untuk memperkenalkan situasi, tokoh atau keadaan di awal cerita anak-anak. Ada juga strukturnya yang bernama krisis. Fungsi krisis ini menampilkan masalah utama atau kejadian lucu, aneh ataupun itu kontras dalam cerita itu. Reaksi di anekdot itu berfungsi untuk menunjukkan respons atau penyelesaian terhadap masalah. Terakhir, strukturnya itu kodal, berfungsi memberi penutup, pelajaran ataupun pesan moral. Anak-anak, di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, sudah paham belum struktur dalam teks anekdot? Sudah lama. Jadi sudah paham. Ya. Baik, pintar anak-anak sekalian. Di sini Bapak ada LKPD. LKPD ini kalian isi, kemudian isi struktur yang sudah Bapak berikan tadi. Jadi silakan diisi ini anak-anak. Oke, sudah selesai anak-anak. Sudah. Sekarang ada yang bisa mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Saya. Silakan Okta. Terima kasih Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya cari, struktur dari teks anekdot yang telah Bapak berikan. Yang pertama itu abstrak, di bagian seorang mahasiswa terkenal di kampus karena aktif di media sosial dan sering mengunggah foto serta cerita sehari-harinya. Yang kedua yaitu bagian orientasi, di mana suatu hari mahasiswa tersebut dengan bangga menunjukkan kepada temannya jumlah pengikut media sosialnya yang sudah mencapai ribuan. Ia merasa sangat populer dan percaya diri. Temannya bertanya apakah tugas kuliahnya sudah selesai. Lalu struktur yang ketiga yaitu krisis. Mahasiswa
itu menjawab santai bahwa tugas nanti saja karena yang penting ia populer dulu di dunia maya. Yang keempat, struktur reaksi. Beberapa minggu kemudian hasil ujian diumumkan dan nilainya anjlok. Mahasiswa itu merasa kecewa dan mengeluh kepada temannya karena gagal di banyak mata kuliah. Yang terakhir itu struktur roda. Temannya menjawab dengan tenang bahwa popularitas di media sosial tidak bisa membantu lulus ujian. Mahasiswa itu akhirnya sadar bahwa popularitas dunia maya tidak sebanding dengan prestasi di dunia nyata dan mulai memikirkan kembali prioritasnya. Saja Bapak, terima kasih. Aplaus untuk Okta. Apa ada yang berbeda dari Okta tadi anak-anak? Sama. Jadi sekarang Bapak akan beri tugas kalian untuk membuat teks anekdot buatan kalian sendiri. Kalau tadi kan sudah Bapak beri contoh, sekarang silakan kalian buat di kertas masing-masing. Itu teks anekdot. Kita contohnya itu guru memberikan budaya titip absen, atau teman yang suka meminjam tapi lupa mengembalikan, seperti itu ya. Apa sudah ada yang selesai eksperimennya anak-anak? Baik, saya Pak. Radit, tungguan Radit ya. Silakan Radit. Silakan Radit. Baik, teman-teman, di sini saya akan membacakan teks anekdot yang sudah saya buat. Jadi di sini judul teks anekdot yang saya buat ada sindiran rapat yang efisien. Di sekolah, guru-guru mengadakan rapat untuk membahas bagaimana membuat kegiatan lebih efisien. Rapat dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00. Nyatanya baru dimulai pada 14.30. Ironisnya, kepala sekolah membuka rapat dengan berkata, "Baik, mari kita bahas cara membuat acara lebih tepat waktu." Semua guru saling menatap, bingung apakah harus mencatat waktu atau tertawa. Baik, itulah Bapak. Acara ini. Iya, betul sekali Pak. Nah, silakan nanti dulu. Ini tadi anak-anak contoh dari punya Radit. Itu berisi sindiran dengan kepala sekolah ya. Yang suka tiba-tiba sangat tidak baik untuk ditiru anak-anak. Untuk itu karena Bapak tadi sudah menjelaskan tentang teks anekdot, memberi contoh, kalian juga sudah menulis langsung teks anekdot itu. Coba ulangi lagi apa itu anekdot. Aisyah, silakan. Teks anekdot itu teks cerita singkat yang bersifat lucu atau menghibur, namun mengandung kritik sosial terhadap fenomena, kebiasaan, perilaku individu maupun kebijakan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pintar sekali Aisyah. Sekarang Jamila, coba Jamila. Jamila, apa struktur dari teks anekdot? Teks anekdot itu ada 5 Pak. Yang pertama ada abstrak, kemudian orientasi, yang ketiga ada krisis, keempat reaksi, dan kelima ada koda. Ya, pintar-pintar Bapak ya. Nah, anekdot itu penting. Dengan adanya anekdot, kita bisa menyindir secara halus ataupun menghibur orang lain, seperti itu anak-anak. Melalui anekdot ini juga kita bisa menyampaikan kritikan kita kepada pemerintah ataupun kepada para pemimpin dengan cara halus dan cerdas. Sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini